semuanya, pasti kalian ingin tahu dong tentang berbagai departemen ataupun fakultas di Universitas Negeri Malang? Nah, video kali ini pasti yang kalian tunggu-tunggu. Cakraloka membahas berbagai hal tentang dunia pendidikan, terutama di Universitas Negeri Malang. Inilah Bincang-Bincang Akreditasi Internasional AKAS Prodi S1 Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Malang. Semua benda yang ditinggalkan menjadi pusaka. Satu program andalan, inilah Cakraloka. Selamat datang di Cakraloka, Universitas Negeri Malang. Bersama saya, host Cakraloka, Feby Henok. Saat ini ada topik yang menarik yang ingin saya diskusikan tentu saja dengan rekan saya yang luar biasa. Hari ini sudah hadir tentang AKAS. Apa sih itu AKAS gitu ya? Telah hadir bersama saya saat ini. Selamat datang. Beliau adalah Sekretaris Departemen S1 Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang. Bersama saya Ibu Ulfatun Nafia MPD. Selamat datang Ibu di Cakraloka. Iya, selamat datang semuanya. Terima kasih sudah mau hadir dan berkenan untuk berbagi ya, sharing kisah-kisah sukses tentang bagaimana AKAS itu sebenarnya gitu ya. Iya. Nah kemudian Ibu sehat hari ini? Alhamdulillah hari ini sehat. Semoga kita tetap sehat selalu walaupun situasinya sedang tidak menentu, tapi kita tetap harus tentu gitu Bu ya. Harus pasti sehat dan ada semangat. Gitu ya, semangat. Iya. Oke Bu, topik kita adalah AKAS. Apa sebenarnya AKAS itu? Iya, AKAS itu adalah sebuah lembaga independen yang menjamin kualitas program studi. Bu. Jadi AKAS itu sendiri kita bisa memilih misalnya sebenarnya untuk akreditasi itu tidak hanya AKAS ya, banyak sekali ASIN dan lain sebagainya, ONKIE dan lain sebagainya. Jadi ada banyak lembaga akreditasi internasional yang nantinya bisa kita pilih untuk kita ajukan akreditasi untuk prodi kita, seperti itu. Oke. Nah menurut Ibu AKAS ini diakui nggak sama Kemendikbud, khususnya Ristek Dikti ya? Iya, untuk AKAS sendiri sebenarnya diakui untuk di Ristek Dikti atau di Dikti sendiri seperti itu ya. Seperti contohnya kami memperoleh akreditasi internasional AKAS dengan status unconditional dan itu kita ajukan untuk bisa diakui juga di nasional seperti itu karena syarat dari Ban PT yang terbaru itu baru bisa kita konversi ke unggul jika mendapatkan status akreditasi internasional yang unconditional seperti itu. Jadi alhamdulillahnya kemarin langsung dapat sertifikatnya dari tim AKAS di Jerman itu langsung kita ajukan ke Ban PT dibantu oleh SPM di UM itu langsung bisa keluar dan waktunya tidak terlalu lama gitu ya, itu bisa langsung beralih dari akreditasi kita yang S1 Pendidikan Sejarah itu A menjadi unggul. Menjadi unggul. Iya, Wow, itu selamat yang sekali lagi. ya alhamdulillah. Jadi tidak perlu membuat borang untuk S1 Pendidikan Sejarah yang Ban PT. Oke. Nah kalau kita tadi Ibu sampaikan ada berbagai macam banyak jenis akreditasi internasional tentunya ya. Ada ONKIE, ASIN, apalagi banyak lah ya. Kenapa memilih AKAS Bu? Iya, kenapa kami memilih AKAS itu yang pertama karena memang sesuai dengan yang disarankan oleh universitas dan AKAS sendiri memiliki reputasi yang baik di negaranya sendiri di Jerman dan juga di tingkat dunia seperti itu. Sehingga itu bisa memberikan nilai yang baik juga untuk ketika nanti kita bisa terakreditasi di AKAS seperti itu. Kemudian yang kedua karena AKAS ini tidak hanya untuk rumpun keilmuan tertentu Bu. Jadi kami mengajukan ini secara bersama-sama dalam klaster di Fakultas Ilmu Sosial dan tidak hanya untuk prodi-prodi dengan syarat tertentu ya. Biasanya kan baru bisa mengajukan akreditasi kalau sudah misalnya 2 tahun atau 3 tahun. Nah ini termasuk prodi baru pun bisa mengajukan ke AKAS. Dan yang terpenting lagi bahwa ini bisa diakui juga di Dikti sehingga ketika kita sudah terakreditasi internasional AKAS dengan status unconditional bisa kita konversi ke tingkat yang unggul. Dan yang terpenting lagi kenapa harus memilih akreditasi internasional juga sebenarnya
AKAS ini juga bisa untuk pemenuhan IKU, yaitu IKU 8, dan itu juga bisa memberikan kontribusi untuk lembaga seperti tadi itu. Ibu sampaikan ada namanya klaster. Mungkin Cakramania ini klaster apa? Klaster perumahan? Bukan dong tentunya ya. Ini Iya, bukan. berhubungan dengan akreditasi. Iya. Jadi yang dimaksud klaster ini apa sebenarnya? Ya, klaster ini rumpun keilmuan di bidang yang sama. Jadi kalau kita di Contohnya Bu, kira-kira waktu itu pendidikan sejarah ini bersama siapa begitu? Betul, kalau pendidikan sejarah kemarin ikut yang klaster social science, jadi yang masuk di Fakultas Ilmu Sosial, ada jurusan kami diwakili oleh S1 pendidikan sejarah, kemudian jurusan sosiologi, kemudian untuk program studi geografi mengajukan 2, S3 pendidikan geografi dan S1 ilmu geografi. Jadi nggak harus misalnya satu rumpun keilmuan yang semua pendidikan. Itu tidak. Jadi bisa pendidikan, bisa ilmu, asalkan dalam rumpun klaster yang sama itu bisa mengajukan bersama-sama. Jadi mengerjakan borangnya untuk share-nya itu dilakukan bersama-sama seperti itu. Itu lebih ringan sih. Gitu ya. Iya. Oke, semangat buat yang belum AKAS ya, pasti bisa. Oke. Namanya internasional, segala sesuatu yang internasional itu pasti mahal kan begitu ya, brandnya di mana-mana kan. Ini dari internasional gitu pasti mahal gitu. Bagaimana dari segi biaya Bu? Iya, karena lembaganya adalah lembaga independen ya, maksudnya kalau di Ban PT kan ikut yang di pemerintahan dan itu pastinya pembiayaannya mahal dan tingkatnya internasional itu juga mahal, tapi semuanya sudah di cover dan diurus oleh tim keuangan dan menurut saya sih hasilnya sepadan. Kalau misalnya kita juga bisa sedikit mengirit biaya begitu, kalau misalnya harus mengajukan lagi yang nasional kan harus mengerjakan lagi, tentu saja itu pembiayaan lagi, tapi kalau kita bisa maksimal di pengajuan untuk akreditasi yang internasional dan bisa unconditional, itu nanti juga bisa mengirit biaya untuk tidak perlu mengajukan yang borang nasional seperti itu. Gitu. Jadi sebaiknya ke internasional aja dulu gitu ya, supaya langsung dapat yang itu masuk ke unggul. Itu mungkin menjadi salah satu kelebihan dan keuntungan ketika kita ikut akreditasi melalui AKAS gitu ya Bu ya? Iya, betul. Nah kemudian dalam mencapai akreditasi AKAS ini Bu, apa sih yang perlu dipersiapkan sebenarnya? Indikator-indikator apa sih yang dinilai dalam AKAS? Apa sih bedanya dengan Ban PT yang sama-sama akreditasi walaupun levelnya adalah nasional? Perbedaannya di mana? Kalau dari sisi indikator untuk yang dinilai, kalau di model Ban PT yang baru itu kan ada 9 indikator yang akan dinilai seperti itu. Tapi secara umum sebenarnya hampir sama, hanya saja dikerucutkan menjadi 7 indikator utama yang nantinya akan menjadi pertimbangan untuk penilaian di akreditasi internasional AKAS itu sendiri. Di antaranya yang pertama adalah kurikulum, ya itu yang paling banyak akan ditanyakan. Bagaimana kurikulum itu memberikan pembelajaran, jadi saling terkait gitu ya. Selain kurikulum juga bagaimana mahasiswa masuk, bagaimana mereka diseleksi dan lain sebagainya, bahwa mahasiswa yang masuk ke prodi kami itu berkualitas misalnya seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah yang kedua penjaminan mutu sebenarnya. Jadi penjaminan mutunya itu seperti apa, lalu kemudian sumber daya manusianya seperti apa, itu juga akan dilihat, termasuk pengajarnya nih sudah memiliki kualifikasi kompetensi yang sesuai dengan bidang kita atau belum dan lain sebagainya seperti itu. Kemudian sarana prasarana yang kita miliki untuk menunjang sumber daya pembelajaran yang ada itu sesuai atau tidak gitu ya. Dan yang terakhir itu kaitannya dengan keterbukaan publik. Jadi bagaimana keterbukaan kita kepada masyarakat secara umum supaya baik di tingkat nasional maupun internasional. Apakah kita berdampak terhadap masyarakat di sekeliling kita atau tidak? Iya, gitu ya? Itu juga sangat dinilai. Dan mungkin sedikit sharing ya Bu Feb ya, kenapa kok sering kali ditanya kenapa kok sejarah bisa unggul sedangkan misalnya satu kloter yang sama nilainya bisa berbeda dan lain sebagainya. Yang terpenting kita bisa memberikan keunggulan prodi kita itu dibandingkan yang lain dari berbagai sisi. Terutama kemarin yang kami unggulkan itu selain dari kurikulum yang memang dari isinya itu berbeda misalnya dari prodi yang lainnya begitu, kami juga memiliki
keunggulan untuk pengelolaan museum pembelajaran UM yang kebetulan kami kelola, dan mereka sangat tertarik begitu ya terkait dengan bagaimana Prodi S1 Pendidikan Sejarah itu mengelola museum itu. Awalnya mereka berpikir, oh ini berarti punyanya S1 Pendidikan Sejarah. Kami sampaikan bukan, ini punyanya universitas yang kebetulan memang kami kelola, dan kebetulan kami punya lab yang memang bisa menunjang proses pembelajaran itu sendiri yang belum banyak dimiliki oleh prodi-prodi yang lain ya, maksudnya yang untuk pendidikan sejarah. Oke. Gitu. Kalau mengikuti proses akreditasi, tentu saja bahasa atau ucapan yang kita sampaikan belum tentu itu bisa dijadikan garansi ya Bu ya. Iya. Pasti perlu data dukung, iya. Ya kan? Menurut Ibu capek nggak sih? Kalau capek. Berapa lama menyiapkan semuanya itu? Kalau capek itu relatif ya, tapi alhamdulillahnya kami sangat bersemangat, jadi bisa tertutupi juga setelah hasilnya itu keluar. Jadi kami mempersiapkan itu cukup lama Bu, 1 tahun kurang lebih begitu ya, sampai benar-benar kita divisitasi kemarin. Karena penyusunannya itu setelah selesai di cross check terlebih dahulu karena banyak prodi ya, karena kan nggak hanya prodi kami, itu kan harus sinkron antar satu prodi pemaparannya dan lain sebagainya. Lalu kemudian kita mendapatkan feedback atau balikan dari calon asesor yang nanti akan menilai kita seperti itu dengan banyak pertanyaan-pertanyaan. Nah itu yang dari hasil balikan itu yang membuat kita kemudian harus bekerja cepat, karena jarak antara visitasi dengan balikan disampaikan itu hanya 2 minggu. Iya, itu yang persiapan teknisnya. Strateginya apa Bu? Kalau sudah dipepet begitu, itu strateginya apa? Ini akan menjadi lesson learn ya buat Cakramania yang dimanapun berada, yang mungkin akan mempersiapkan ikut akreditasi AKAS juga. Lesson ini menjadi penting. Iya, yang pertama membangun komitmen antar pembuat share-nya itu tadi, penanggung jawab dari masing-masing kriteria itu untuk bertanggung jawab mencari data. Itu penting Bu Feb, karena kita menyediakan Google Drive bersama yang nantinya untuk mensupport data-data sesuai kriteria masing-masing. Lalu yang kedua yang kami lakukan adalah latihan, karena kita bisa sebenarnya berlatih dari komponen utama apa yang sudah ditanyakan juga di dalam balikan dari asesor itu, yang kemudian kita tanyakan. Jangan-jangan kita nanti tidak tahu jawabannya itu apa, dan ya kita bertemu di salah satu forum gitu untuk mengidentifikasi mana yang data-data yang kami belum siapkan, seperti itu kita siapkan secara bersama-sama. Ya berlatih itu menjadi kunci menurut saya ketika kita bisa menjawab, jadi tidak menunggu satu dengan yang lainnya untuk menjawab. Ketika ada pertanyaan itu bisa langsung satu dengan yang lainnya, karena sudah mengetahui nanti apa yang menjadi tanggung jawab mereka di masing-masing share itu, sehingga memudahkan ketika proses visitasi itu berlangsung. Google Drive bersama bisa dibuka oleh siapapun yang bisa mendukung, misalnya saya menjawab, Web bisa membantu untuk share datanya seperti itu secara langsung. Itu memudahkan kelancaran dari proses visitasi. Oke, Cakramania. Jadi sebenarnya kerjasama tim itu menjadi kunci utama dalam penyelesaian akreditasi AKAS ini ya Bu ya. Betul. Yang pastinya harapannya sih semua prodi yang ada di Universitas Negeri Malang dapat unconditional juga ya. Ya, semoga semuanya. Ibu kalau bisa diceritakan, mungkin ini kan dilaksanakan secara online ya Bu ya? Iya. Betul. Ibu bisa gambarkan nggak sih situasinya gitu ya? Ini yang ngomong para ekspatriat begitu yang ada di tempatnya masing-masing, itu alur bertanyanya bagaimana, alur menjawabnya seperti apa? Mungkin itu bisa diceritakan supaya Cakramania di rumah pasti pengen tahu kan? Makanya dengerin. Iya, kalau misalnya prosesnya dilakukan secara daring memang banyak tantangannya Bu Feb, karena sinyal dari masing-masing tempat itu kan berbeda, dan kita tidak hanya melibatkan dosen tapi juga alumni, kemudian mahasiswa dan juga stakeholder yang bekerja sama dengan kita dan lain-lain. Nah, itu mungkin mengkoordinir supaya mereka bisa bisa melakukan ini dengan baik, itu yang
ada tantangan yang harus kita lakukan seperti itu. Lalu beberapa hal yang mungkin bisa kita lihat memang agak crowded ketika dilakukan secara daring karena sinyal dari masing-masing tempat itu kan berbeda-beda, tapi kami sangat terbantu karena bisa terkondisikan dengan baik seperti itu dengan melakukan tadi koordinasi antar satu pihak dengan pihak yang lain melalui WhatsApp group dan lain sebagainya supaya tetap bisa terkondisikan dengan baik seperti itu. Oke, wow, jadi udah punya gambaran ya. Semuanya dilakukan secara online, menjawab pertanyaan secara langsung. Iya, gitu, kadang ya. ngeblank soalnya kalau online. Gitu ya. Suka deg-degan Iya, gitu suka ya. deg-degan akhirnya itu. Oke. Baik Bu, nah dari tadi semua jawaban-jawaban Ibu itu tentu saja ada kan pertanyaan dari asesor itu yang bikin gregetan, gemes, bikin bingung mungkin ya. Kira-kira pertanyaan apa yang waktu itu yang bikin? Khususnya kepada Ibu ya tentunya. Iya. Apa yang bikin? Yang bikin bingung, yang sangat membuat kita terkaget itu adalah pertanyaan tentang bagaimana akses keterbukaan pembelajaran yang dilakukan kita kepada masyarakat gitu ya. Karena kita datanya awalnya itu belum kita siapkan, maka agak panik sih, tapi kebetulan karena sinyal wifi-nya juga lancar ya, jadi kita bisa langsung membukakan pertanyaannya waktu itu terkait dengan MOOC, apakah ada di prodi Ibu? Saya jawab ada, seperti itu. Lalu langsung saya buka dari laman LP3 yang MOOC LP3 .umac.id, jadi langsung terbuka di situ, bisa langsung memberikan jawaban. Jadi mereka lebih suka misalnya kita menjawab langsung dibuktikan secara online seperti itu bahwa oh ini loh memang ada seperti itu. Lalu mereka sangat tertarik dengan museum. Pertanyaan terkait museum itu sangat banyak gitu ya, dan itu kita juga belum menyiapkan misalnya beberapa media yang kami kembangkan kayak augmented reality, virtual reality dan lain sebagainya. Akhirnya secara mendadak atau mendesak saya membuka Instagram bahwa ada pameran-pameran yang dari produk-produk yang dibuat di museum untuk museum itu yang ada di Instagram tersebut. Jadi langsung memberikan oh iya bahwa itu juga sudah disampaikan kepada masyarakat seperti itu. Lainnya yang paling banyak ditanyakan itu terkait dengan kurikulum. Jadi harus benar-benar mensinkronkan antara bagaimana kita perancangan kurikulumnya, bagaimana misalnya learning outcome-nya itu ditentukan dan seterusnya, proses pelaksanaan pembelajarannya itu sampai detail tentang bagaimana mengevaluasi mahasiswa ketika proses pelaksanaan pembelajaran dan apa sih kekhasan prodi Ibu, dan itu juga sering juga ditanyakan oleh akreditasi nasional BANPT ya, kalau misalnya kekhasan prodi terlihat dari kurikulum dan sampai proses pelaksanaan. Ciri beda lah ya, ciri beda antara prodi pendidikan sejarah yang ada di UM dengan pendidikan sejarah yang di tempat lain, ciri bedanya apa gitu ya. Kekhasannya itu yang kemudian menjadi mereka mungkin agak berpikir oh iya ini memang khas seperti itu. Wow, informasinya luar biasa ya. Jadi kita jadi tahu apa itu AKAS ya kan, Cakramania. Tidak hanya sekedar itu akreditasi internasional begitu saja, ternyata ada begitu banyak proses yang harus disiapkan. Ada tadi karakteristiknya berbasis klaster, jadi bukan sendirian, bisa bersama-sama dari satu klaster bidang keilmuan. Nah tentu saja persiapan-persiapan kerjasama tim begitu ya, dan tidak boleh panik. Iya betul. Ya, benar ya. Harus tenang. Harus tenang bahwa segala sesuatu itu sudah dikerjakan. Persiapkan data yang luar biasa. Kalau bisa menjadi bukti-bukti yang memang sangat bermanfaat gitu Bu ya untuk mendukung setiap jawaban-jawaban dan pernyataan-pernyataan itu ya Bu. Iya betul. Wow, luar biasa. Baik Bu, sebelum kita berakhir dari bincang-bincang ini, silahkan Ibu mungkin ada pesan-kesan untuk Cakramania tentang akreditasi AKAS. Oke, halo Cakramania semuanya, baik yang ada di rumah dan dimanapun berada. Jangan takut untuk mengajukan akreditasi internasional dan bisa mendapatkan status unconditional, karena sebenarnya itu tidak sulit gitu ya, asalkan kita sudah menyiapkan semuanya dengan baik, melakukan kerjasama dengan tim, berkomitmen bahwa itu bukan untuk diri kita melainkan untuk lembaga dan untuk pencapaian unggul dari prodi kita dan juga
Universitas Negeri Malang seperti itu. Jadi harus bisa melaksanakan kegiatan ini dengan penuh sukacita atau bersemangat seperti itu Bu Feb, supaya kita juga bisa menghasilkan akreditasi yang unggul baik tingkat nasional maupun internasional. Well, Cakramania, itu tadi beberapa pesan buat Cakramania yang akan atau sedang menyiapkan diri untuk mengikuti akreditasi AKAS. Jangan lengah, jangan putus asa. Pastinya prodi pendidikan sejarah bisa dapat unconditional, berarti semua Cakramania yang sedang mempersiapkan saat ini pasti juga bisa. Terima kasih sekali lagi Bu Ulfa sudah mau datang di Cakraloka untuk berbagi tentang AKAS. Semoga kita bisa berdiskusi lagi dengan topik-topik yang lain yang lebih menarik dan bermanfaat untuk Cakramania. Siap, ya. Terima kasih. Ya, sama-sama Bu Feb, terima kasih. Oke, Cakramania, demikianlah bincang-bincang kita tentang akreditasi internasional AKAS. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Salam Cakrawala. UM, the only one.